Amin. Terus cinta kita nggak bakal terpisahkan. Amin. Nama gue Maya, dan pacar gue Bayu. Gue udah pacaran lebih dari 3 tahun sama Maya. Tapi ada satu momen yang membuat Maya berubah. Ya aku lagi bikin video, jangan nelfon-nelfon dulu. Hai guys. Kalau mereka follow aku gimana? Followers aku dikit, endorsean aku dikit. Penghasilan aku juga berkurang. Kamu malu ya punya pacar kayak aku? Kamu ini bawel banget sih. Maya, kita jadi kan ketemu ntar malam? Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang hadir adalah Uut Sally. Uut, terima kasih sudah berkenan hadir malam hari ini. Kamu punya pengalaman mistis nggak selama ini yang sampai sekarang membekas dan masih kamu ingat? Kalau pengalaman aku sih ya, kalau dilihatin langsung itu belum pernah. Sosok gaib muncul gitu belum pernah ya? Belum, Tapi, jangan. ya mudah-mudahan jangan. Jangan. Tapi waktu itu aku pernah ya mau show di daerah Yogyakarta gitu, di salah satu gedung. Tapi itu katanya teman-teman aku tuh seram gitu, angker di situ. Nah, kebetulan waktu itu aku parkir di sebelah gedung itu. Itu udah kelihatan angkernya karena apa? Banyak kayak semak-semak gitu loh, kayak rumput yang udah tinggi-tinggi gitu, kayak nggak pernah bersihin. Oke. Nah, mungkin cerobohnya aku atau gimana ya? Aku itu nahan kencing gitu. Nah, aku kencingnya itu di sebelah mobil aku. Oke. Itu keadaan pintu mobil aku kan sengaja aku buka. Nah, waktu aku tuh kencing itu, tiba-tiba pintu mobil aku itu nutup kencang banget, kayak ada yang dorong, jeglek gitu. Aku kaget. Nggak ada angin tapi? Enggak ada sama sekali, aku kaget banget. Terus aku masuk ke mobil, aku tanya teman aku yang nyetir itu, kamu itu yang nutup pintu mobil ya? Enggak, bukan aku, bukan. Kirain malah kamu sendiri yang nutup gitu. Aduh, terus aku perasaanku udah nggak enak dong, pikiranku udah gak karuan. Terus aku mikirnya, aduh, mungkin ini makhluk sini yang jaga sini. Mungkin karena aku nggak permisi betul gitu ya, ya. itu nggak permisi dulu. Aduh. Gitu. Terus aku dalam hati aku berdoa, aku minta maaf. Aku udah ceroboh di situ. Dan di situ nggak ada apa-apa lagi sih. Nggak pernah ada kejadian lagi ya? Enggak. Mudah-mudahan jangan. Malam Jangan hari dong. ini juga mudah-mudahan kamu Iya. baik-baik aja ya, Ut ya. Kita akan ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Dia adalah seorang perempuan yang mengaku termakan guna-gunanya sendiri. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Rose. Selamat malam Ibu Rose. Ya, selamat malam. Pekerjaan Ibu apa saat ini? Saat ini saya bekerja di salah satu perusahaan swasta. Masih aktif sampai sekarang ya? Masih aktif. Apa yang mau Ibu ceritakan pada kami? Saya dari keluarga. Saya menikah karena saya mencintai suami saya. Oke. Saya rela. Saya dicoret dari keluarga saya. Dan saya menjadi seorang. Tapi di dalam satu, saya baru berumah tangga, saya baru memiliki anak satu. Dan saat itu anak saya berusia 1 tahun, suami saya sudah selingkuh. Saya merasakan bahwa apa yang udah saya korbankan selama ini, itu sia-sia. Tidak dihargai. Dan saya berusaha bagaimana caranya supaya suami saya itu kembali
kepada kami, pada anak saya, kepada saya. Apa yang ibu lakukan? Akhirnya saya datang, ada salah satu teman mengajak saya ke tempat orang pintar, dan saya datang ke orang pintar itu. Dan ternyata orang pintar itu memberikan sesuatu pada saya. Apa itu? Itu berupa mutiara. Oke, tujuannya dengan mutiara itu untuk apa? Tujuannya saya hanya ingin suami saya itu mencintai saya dan suami saya kembali pada saya. Dan betul terjadi. Malah sebaliknya. Apa yang terjadi, Bu? Memang suami saya kembali ke saya, tapi saya jadi benci dengan suami saya. Kok bisa? Saya juga kurang tahu itu. Bahkan saya setiap kali keluar, ada beberapa lelaki yang lihat, dia maunya jadi seperti suka gitu sama saya. Itu masalahnya buat saya sekarang. Jadi masalah karena ibu tanggapi? Tidak, saya tidak tanggapi. Tapi masalahnya di mana? Masalahnya saya jadi merasa tidak nyaman aja. Merasa tidak nyaman di rumah atau merasa tidak nyaman karena ada laki-laki lain yang suka? Kedua-duanya. Pertama, saya di rumah merasa karena saya jadi timbul benci dengan suami saya. Jadi saya nggak nyaman. Setiap kali saya melihat suami saya timbulnya emosi, kesal. Tapi setiap saya keluar, ada aja lelaki yang dia ingin mendekati saya. Itu saya merasa juga tidak nyaman gitu. Waktu ibu datang ke orang yang memberikan mutiara itu, apa yang dilakukan di sana? Hanya memberikan mutiara atau ada yang ibu lakukan di sana seperti ritual tertentu gitu? Ada. Apa itu? Ada ritualnya. Pertama, saya harus menjalankan puasa selama 7 hari. Dan saya juga harus mandi kembang 7 rupa, dan saya juga ada sampai saat ini kalau ritual itu yang waktu itu sekali itu, tapi tetesan air itu setiap malam Jumat itu saya harus lakukan sampai saat ini. Tetesan air apa ya? Iya, air bulu perindu. Dicampur di air mandi? Iya, dicampur di air mandi, dan setiap malam Jumat itu saya lakukan, harus saya lakukan. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Tapi kan suami ibu sudah kembali ke ibu ya? Iya. Kenapa ritualnya masih dilakukan ya? Karena saya seperti nyandu ya. Kalau saya tidak melakukan itu, badan saya terasa tidak memiliki energi. Seperti itu. Dan saya setiap Jumat, sebelum sholat Jumat mulai, itu saya makan bunga kantil. Itu untuk apa? Itu memang dari awal saya disuruh seperti itu, yaitu mandi dengan makan bunga kantil. Itu saya lakukan. Kalau saya tidak lakukan, badan saya seperti tidak berenergi, lemes. Jadi dengan kata lain, ibu sekarang ya setelah ibu datang ke, ya bisa dikatakan dukun lah ya. Iya. Ibu sekarang makan daun kantil, mandi dengan tetesan bulu perindu, lalu kemudian masih menyimpan mutiara, dan ibu ya ada laki-laki lain yang suka sama ibu, dan ibu jadi benci sama suami ibu. Ibu menyadari semuanya itu dilakukan dengan sadar? Ya, saya lakukan karena saya merasa awalnya saya ingin mengobati supaya saya kembali rukun dengan suami saya, tapi setelah itu saya nggak bisa lepas. Kalau dilepas gimana? Pernah dicoba nggak, Bu? Justru itu, saya itu datang ke orangnya karena mutiaranya itu kan saya telan. Sebesar apa sih, Bu? Kecil-kecil. Oh banyak, kecil-kecil. Ada 7. Oke. Itu saya harus telan, dan saya telan itu. Saya telan karena saya ingin kembali normal seperti layaknya saya dulu. Saya kepengen hidup normal, akhirnya saya kembali ke orang pintar itu. Maksudnya saya ingin lepas dari semua itu, tapi ternyata orangnya sudah meninggal. Jadi masih dilakukan terus ritualnya dan mutiara itu belum keluar dari tubuh ibu? Belum. Ada pantangan yang harus dijalankan nggak? Yang harus dihindari atau yang harus dilakukan?
pantangannya tidak ada. Baik. Jadi sekarang sebenarnya apa tujuan Ibu Ros datang ke Menembus Mata Batin? Saya karena kepengen sekali saya lepas dari semua apa yang ada di dalam tubuh saya dan saya kembali hidup normal. Untuk masalah suami saya, sekarang saya sudah rela, ikhlas karena saya sudah memiliki 3 anak dan 2 orang cucu. Oh, oke. Mudah-mudahan kita bisa dapat jawabannya malam hari ini, Ibu. Ya, mudah-mudahan, amin. Kami akan ajak Ibu untuk bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo, kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Rose, tinggal di rumah bernomor 14. Terlahir 1 Agustus 1973. Sosok yang cerdas, simpatik, dan memiliki firasat yang tajam. Namun perasaan dendam membuatnya menjadi terpedaya oleh orang lain. Saya melihat Rose melakukan ritual-ritual yang belum dia ketahui kegunaannya. Ritual itu membuat menjadikan sasaran makhluk halus yang selalu mempengaruhi Rose. Saya melihat dalam mata batin saya, Rose dijaga oleh seorang nenek-nenek berkebaya. Menyeramkan sekali dan berambut putih. Halo, selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Selamat datang di Menembus Mata Batin. Rose, tanggal 1 bulan 8 1973, nomor rumah 14. Iya. Oke. Ibu Rose ini pernah mengguna-guna suami dengan menelan mutiara, lalu sampai sekarang masih melakukan ritual mistis dengan tetesan bulu perindu, makan daun kantil, bunga kantil. Dan justru sekarang saat suaminya sudah kembali normal, kembali ke keluarga, Ibu Rose yang tidak nyaman dengan kehadiran suami, bahkan ada laki-laki lain juga yang jadi ikutan suka ke ibu. Saat ini tujuannya datang adalah untuk melepas semuanya, ritualnya, mutiaranya, guna-gunanya, karena terasa justru malah berbalik ke ibu gitu ya. Iya, betul. Jadi ingin lepasin semuanya. Mau lepas semuanya. Oke, tapi tidak segampang itu sih sebenarnya. Untuk melepaskan harus benar-benar taat beribadah dan benar-benar kencang doanya. Saya ngerasa di sini lewat mata saya melihat kamu. Kamu juga menyimpan rahasia sebenarnya. Konspirasi cerita di sini. Konspirasi. Tahukah kamu bahwa sebenarnya cerita ini saya melihat dalam penglihatan batin saya. Koreksi saya juga ketika salah ataupun kamu malu mungkin kamu bisa mengecek. Saya melihat jujur ya, jujur banget. Okay. Kamu pelariannya terhadap salah satu seorang pria. Iya, dia adalah salah satu sahabat saya. Lebih dari sahabat. Tadi semuanya tidak menceritakan. Iya. Ini ke Bayu bukan? Enggak diceritakan soal sahabat ini. Tapi saya melihat kedalaman jauh di mata kamu. Saya merasa kamu lebih suka dengan dekat, lebih nyaman karena lebih secure, lebih nyaman ke tempat cowok yang itu. Yang dibilang sahabat itu. Betul. Dan satu lagi, sampai sekarang masih kontak kan? Iya, masih. Oke, nggak ada. Saya orangnya open minded. Nah, nggak apa-apa juga punya teman. betul. Ya nggak ada That's masalah. normal. Iya. Cumanya saya ingin nanya kebenarannya aja. Ternyata memang benar. Kamu juga menikmati nafsu indrawi. Jadi kayak Melihat, ya, memanjakan mata gitu ya. Dengan laki-laki itu. Boleh saya tahu gak nama lakinya siapa? Namanya
Suami ibu tahu tentang hubungan ibu dengan Sony? Tidak. Itu Boleh kesalahan tanya nggak fatal itu? ya. Silakan. Itu kenapa harus main sama laki-laki lain? Saat itu Bisa karena saya merasa saya tidak ada teman wanita dalam lingkungan kerja saya adalah laki-laki semua. Dan dari sekian banyak laki-laki itu semuanya itu nakal. Cuma dia yang tidak suka dengan perempuan sama sekali, tapi dia kenal saya dan dia baik dan menghargai saya. Tapi Mbak merasa nggak kalau dia suka sama Mbak? Ya, saya merasakan itu. Kalau Mbaknya? Saya hanya merasa nyaman aja. Karena dari persahabatan itu saya menceritakan apa yang terjadi di dalam rumah tangga. Semua yang terjadi di dalam rumah tangga ibu ceritakan. Enggak semua, maksudnya ada beberapa. Ada beberapa permasalahan rumah tangga yang Iya, diceritakan kepada iya. sahabat ibu. Tapi saya mau tanya ya, teman curhat ibu ini sudah punya keluarga belum? Belum, Masih sendiri? masih sendiri. Single ya? Iya. Oke, gimana Roy? Apa yang kamu lihat? Itu yang saya lihat. Selain daripada mengakui dia melakukan pelet dan segala macam, saya melihat saya membongkar satu fakta lagi dalam kehidupan kamu. Terus saya lihat kamu tuh melakukan kesalahan yang fatal juga ternyata. Tidak ada yang bisa dibela di sini, baik Ibu Rose maupun suaminya. Tampaknya dua-duanya saling balas dendam dan melakukan hal yang sama. Jadi apa bedanya ya? Oh, jadi yang kamu lihat sebenarnya sama ya? Iya. Iya, yang dilakukan suaminya berarti yang dilakukan Ibu Rose saat ini sebenarnya. Betul sekali. Awalnya semua orang terkesima dan simpati dan segala macam. Tetapi pada akhirnya ketahuan juga dari mata kamu. Mata adalah jendela hati. Ya, dan akhirnya terjadi juga. Saya sarankan, kalau kamu pengen lepas semuanya, lepasin semua itu laki juga. Blok WhatsApp-nya, blok delete. Nggak ada rasa kangen-kangenan dan segala macam. Saya tahu dia lebih nyaman, lebih kasih care sama kamu lebih banyak. Tapi menurut aku itu salah. Ini teman kantor ya, Bu? Iya, teman kantor. Ibu lebih saat ini ya, lebih seneng Sabtu Minggu saat libur kantor atau Senin sampai Jumat saat masuk kantor? Kedua-duanya saya nggak suka ya. Soalnya jujur, kalau Sabtu Minggu saya di rumah, libur. Berarti saya bertemu dengan suami saya. Tapi kalau saat saya masuk, ya yang di luar itu yang pertama kali saya cerita. Ada beberapa. Kalau untuk sahabat saya itu, dia di cabang, saya di pusat. Jadi sebenarnya ya ada beberapa, ada pria-pria lain juga, tapi hanya satu nih yang di kantor cabang yang dekat sama Ibu Rose ya? Iya. Oke. Guna-guna yang dilakukan buat suaminya itu masih apa ya, masih terus dilakukan Roy sampai saat ini ritualnya? Oh gitu. Apakah justru malah mengundang makhluk halus juga kah dalam kehidupan Ibu Rose? Sebenarnya guna-gunanya nggak usah pelet untuk suaminya. Iya, Iya. Pelet untuk suaminya nggak usah dilakuin lagi. Karena gini loh, kalau emang dasarnya cinta, nggak usah pakai gitu-gituan juga bakalan cinta. Ya, setuju. Nggak usah pakai pelet, nggak usah pakai apa, kasih minuman dan segala macem. Kita udah nothing tulus, dia jatuh cinta, ya udah. Ya. Tapi masalahnya saya nggak yakin Ibu Rose masih cinta sama suaminya sekarang. Sih. Ini sebenarnya lebih ke arah ego sih, ego masing-masing sih. Suami kamu juga galak juga, temperamen. Iya, betul. Saya nanya lagi, nih ya, saya ngelihat ada Ngeliat itu ya? Hah? Ngeliat itu Iya, suaminya? dalam saya ngelihat ada luka lebam sebenarnya di bagian ada di bagian sesuatu. Tubuh? Iya, warnanya biru. Iya. Dada saya. Dada kamu, ya, makanya saya nggak enak ngomongnya. Kamu tahu kan itu kerjaannya siapa kan? Iya. Dipukul ya. Dipukul?
pasti Mbak Ros jadi tersakiti gini membalas dengan hal yang sama. Sakit gak waktu ditonjok tahun berapa? Kalau masalah ditonjok itu sering. Oh, berkali-kali, Bu. Setiap dia marah, emosi dia lakukan. Nunjuk Ibu? Ya, Terakhir kapan? terakhir kurang lebih 5 bulan yang lalu. Sampai semarah itu biasanya karena apa ya? Biasa ada perbedaan, mungkin dia menginginkan saya seperti apa, misalnya dia nggak pulang. Saya bilang, kenapa sih nggak pulang aja? Toh besok juga kan pagi berangkat lagi, dari rumah bisa. Dan suami saya juga berangkatnya pakai kendaraan. Dia bilang, enggak, saya mau nginep aja. Oh ya udah, nanti setelah ada perdebatan itu, akhirnya nanti saat ketemu cekcok, ya udah, jadilah fisik. Nah, kamu melet gini sebenarnya kalau saya lihat ini bukannya untuk mengharmoniskan rumah tangga, tetapi ingin menundukkan egonya suami kamu supaya nurut sama supaya nunduk supaya gini. Karena atas apa yang terjadi sama si Rose, dia kesel banget dan menyimpan dendam, kan? Iya, betul. Jadi dia nggak butuh lah nih. Dia nggak butuh suaminya balik sayang-sayangan. Dia butuh suaminya untuk mohon maaf Keke. Menunduk, mengakui kesalahan, dan Itu yang saya mau. Nah, itu jelas tadi saya bilang. 25 tahun saya mengharapkan kata-kata itu, sampai sekarang belum pernah berucap. Itu dia maksudnya, Roy. Sabar ya, Mbak Rose. Mbak Rose, saya mau kasih tahu lagi nih, saya agak terganggu dengan rambut kamu. Kaget ya? Saya lebih baik kasih tahu ya. Mbak Rose, kamu panjangin dikit deh rambutnya segini. Kenapa? Kenapa sih Roy pakai rambut segala dibahas? Aku detail orangnya. Karena aura kamu nggak keluar sama sekali. Tidak terpancar. Dan lebih banyak aura depresi. Tapi hubungannya sama suaminya yang sekarang gimana? Apa yang kamu lihat? Apakah nanti bisa dipertahankan akhirnya atau? Hubungan sama suaminya tuh udah empet banget sebenarnya. Udah enak mau muntah gitu. Tapi Artinya udah susah. sulit sekali untuk Iya. dipertahankan. Kasian sih. Iya. Saya sih jujur ya. Aduh, saya kasihan banget. Saya sangat menghargai harkat, martabat dan wanita. Aduh, saya kasih. Itu kekerasan loh, Bu. Itu KDRT. Kekerasan secara verbal aja, secara omongan, itu termasuk kekerasan dan ada hukumnya. Iya, saya Gimana tahu. fisik gitu. Saya tahu. Tapi saya cuma berusaha untuk supaya untuk mendapatkan dia gitu. Sekali-kali dia mengucapkan kata maaf sekali aja, saya nggak minta lain-lain, itu aja. Menurut Ibu masih bisa Jadi saya diharapkan? pertahankan apa yang dia lakuin sama saya selalu saya pertahankan. Menurut Ibu masih bisa diharapkan keluar kata maaf? Sepertinya sudah 25 tahun saya tunggu, mungkin sudah tidak lagi. Makanya saya berusaha untuk datang ke orang pintar itu, karena saya kepengen melepas semuanya. Saya sudah ikhlas, apapun yang terjadi dengan suami saya silakan, saya bebaskan dia, saya ikhlaskan itu. Gitu, mau cerai enggak gitu. Ya, niat saya seperti itu. Oke, baik. Mbak Ros, hari ini kamu membawa sesuatu gak yang bisa saya cium aromanya dan apa yang saya lihat? Ya, saya bawa, itu ada satu yang harus saya bawa. Silakan. Kalau mau diambil aja, Roy. Ambil. Saya izin ke belakang. Silakan, Ibu. Uut, kamu sendiri pernah nggak ngalamin kekerasan seperti itu? Alhamdulillah belum pernah. Pasangan sendiri gitu tiba-tiba marah, emosi. Kalau emosi ya pernah, tapi kalau sampai yang kekerasan gitu belum. Fisik gitu enggak ya? Enggak sampai. Misterius ya, Mbak Ros. Matanya tajam. Awas jatuh.
Bu, itu kain apa ya? Kain kafan ya? Iya. Seperti Itu ini. apa? Kalau ini yang selalu saya bawa kemana-mana. Seakan Kalau ini untuk mandi. Tiap malam Jumat jam 12 itu saya mandi. Dan sebelum sholat Jumat saya harus makan bunga kantil. bawa bunganya sekarang? Ada. Boleh lihat lagi. Sebentar. Ibunya mondar-mandir. Ibunya nggak mau sekalian tadi bawanya ya? Enggak ada yang punya lagi gitu. Enggak. Itu yang dapatnya dari dukun itu ya? Bukan, Berapa sih? Oh, oke, bunga kantil. Iya. Bolehkah saya lihat cara makannya? Ibu beneran dimakan? Iya. Gimana ritual cara makannya, Bu? Nanti Ada nggak kita gerakan. tayangin. Beneran dimakan? Hah? Ya nggak apa-apa lah, tumbuh-tumbuhan lah. Itu biar apa ya? Ibu sendiri tujuannya apa makan bunga kantil itu? Saya nggak tahu, itu ritual dari pertama. Dan saya tadi sudah katakan dari awal. Bahwa saya tanpa saya memakan bunga ini, badan saya tidak ada energi. Lemas semuanya. Roy, Kurang. kamu ngelihatnya apa, Roy? Ini sugesti atau ada apa ya? Karena sugesti atau ada sosok lain yang ada di badan Ibu Ros sehingga kok dia melakukan apa ya, ritual makan bunga kantil, kalau nggak makan badannya lemes. Di sini saya lihat justru gara-gara ini barang malah memikat makhluk yang lain datang yang baru-baru gitu. Makan bunga kantil kan serem banget setiap malam Jumat bukan? Setiap Jumat. Terus udah gitu mandi. Jadi kalau aku sebagai hantu bisa mencium gitu. Nah, nempellah saya ke Oh, kamu. begitu ada orang makan bunga kantil langsung dekat karena tercium ada cium aromanya gitu. Langsung aja mendekat terus. Itulah kenapa saya datang kemari. Karena saya ingin lepas semuanya. Pertama mau lepas semuanya satu dulu nih, satu persatu. Lepasin berondongnya dulu. Nah, apapun itu berondong atau usia kamu, lepasin block and block. Dan yang kedua adalah suaminya tidak bisa diapa-apain karena karakter dan sifat. Gitu. Jadi terserah bodo amat sekarang. Yang penting fokus ke Ibu Rose supaya Ibu Rose-nya tertata rapi. Saya kasih PR untuk manjangin rambut segini. Supaya auranya berubah. Soalnya dia dengan rambut seperti ini, dia kelihatan tua 5 tahun loh dari usianya. Ada lagi yang di badan saya apa bisa hilang? Pernah menelan mutiara, terus Seperti itu. sampai sekarang mandi dengan bulu perindu, minyak bulu perindu. Itu ada pengaruhnya nggak? Saya minta gloves. Dia rubah penampilan ya, Bu. Wajah. Rubah penampilan. Mau lihat sekali lagi wajahnya? Iya, boleh. Saya mau lihat wajahnya sekarang. Makasih. Sekali lagi, bolehkah? Nanti nggak kita tayangin, Bu. Kita blur. Biar Roy bisa ngelihat. Nggak usah dilepas, diturunin aja. Silakan. Oh iya, nih dia udah punya wajah yang modal yang nggak jelek kok sebenarnya. Oke, cantik. Ibu cantik, tapi kenapa? Iya, manis lah bukan cantik. Maksudnya Menarik. Menarik. Iya. Gitu. Saya cuman pengen kasih sayang dari suami saya itu aja. Dan dia tuh menyadari apa yang udah dia lakukan, bahwasannya itu adalah salah. Dan dia minta maaf sama saya. Itu aja, tapi Gak bakal. Saya melihat dalam ramalan batin saya dan saya mencium aroma suami kamu gak bakal terusin sama kamu lagi. Dia bersama perempuan lain, berambut warna coklat, terus agak ikal segini. Kamu tahu kan? Seperti Nih gini, rambutnya coklat, terus segini. Kritik. Iya, Bener? Ikal. Ikal, ada ya, Bu? Memang perempuan itu yang jalan sama suami, Bu?
Iya, Ibu tahu, pernah melihat? tahu. Bahkan saya pernah datang dan saya tegur. Ya itu lagi. Kamu nggak bisa berharap orang lain bisa sesuai dengan keinginan kamu, tapi kamu bisa ngerubah situasi yang nggak kamu inginin. Jadi ngerubah situasinya aja, nggak bisa ngerubah orangnya. Ya udah, saya ngerubah situasi diri saya sendiri, menanggapinya. Ya udah, gue kesalahan, gue ngapain terserah lah. Itu yang saya lihat. Jika kamu nanyain saya, Mas Roy, bisa balik gak suami saya? Enggak. Ya, I'm so mohon sorry. maaf, Bu. Tapi ini keputusan Ibu. Ya, mungkin yang Roy mau sampaikan adalah daripada Ibu menghabiskan waktu untuk melakukan hal yang akhirnya tidak ada gunanya, lebih baik fokus untuk membangun hidup Ibu sendiri, merawat diri, mempercantik diri, Merawat dan anak gitu. merawat anak terutama walaupun sudah dewasa. Ya, buktikan apa yang suami Ibu ya lepas, dia kehilangan apa tuh dengan memperlakukan Ibu seperti ini, Ibu buktikan ke dia. Diet ya, jangan lupa. Iya, saya akan usahakan. Karena dari Oh, awal baik. juga saya udah bilang Iya. kalau saya sudah ikhlaskan suami saya, dia mau berpola seperti apa silakan. Iya, I don't care. Iya, berarti udah Biarin kalau udah aja. ikhlas tinggal dijalanin, Bu. Cuma Memang agak yang susah. ada di tubuh saya ini bagaimana cara ngelepasnya? Masih ada kaitannya nggak sih, Roy? Sering-sering beribadah, sering-sering melakukan perbuatan baik, itu akan luntur sendiri dibanding pergi ke paranormal lain untuk copot. Nanti paranormalnya agak nakal, ini copot, Bu, ini kurang 1 minggu depan lagi ya. Kamu nggak bakal bisa percaya. You cannot trust paranormal atau yang apa yang seperti itu. Saya kan, ya saya berkunjung lah ya, maksudnya saya tahu banyak tentang kayak gitu-gitu. Lebih baik ambil apa buat sembahyang, apa berdoa. Deketin apa, ambil wudhu. Iya. Iya kan, Terus Ibu di Muslim kan. gitu. Nanti akan hilang ya, nanti walaupun dia masih ada di keluar badan, gitu. tapi nggak ada kekuatannya lagi begitu ya. Nggak ada. Keluar kontor biasanya, itu kan cuma di lapisan epidermis yang kecil. Iya. Iya, memang kecil sekali. Kecil. Karena benda-benda itu justru malah mengundang makhluk halus dan ini mungkin ya, yang Roy gambar ini. Mukanya hancur. Kenapa kok Roy kok sampai kayak ada darah-darahnya gitu? Mukanya hancur banget. Mukanya hancur banget, terus udah gitu, iya mungkin korban kebakaran. Saya lihat juga di sini, Mbak Ros. Saya belum selesai. Mbak Ros, di sini saya ngelihat bagian dapur di rumah kamu. Kamu tahu? Ya. Oke. Saya ngeliat ada lubang. Apakah betul? Lubang jendela Iya. menuju tempat seberangan cuci atau apakah itu? Apakah itu betul? Iya. Disitulah tempat ada sesuatu yang aneh, energi yang gelap sekali. Ada makhluk halus di sana. Tapi di situ tempat saya mandi. Pantesan. Kenapa, Roy? Kamu sering mandi di situ sih ya? Tiap yang malam Jumat itu saya mandi di situ. Oh, yang menggunakan ritual dengan minyak bulu perindu. Iya. Ya. Saya nyesel ya, kamu mestinya nggak usah main-main kayak ginian lagi. Terus kemudian, sebelum masuk dapur sebenarnya lubangnya sempit banget, ya kan? Iya. Antara sini dengan sini temboknya tuh kayak Lorongnya ya sempit. lorong ya. Hanya satu badan. Satu badan lorong gitu, terus baru saya lihat ada dapur, terus ada tempat cucian, gitu. Itu yang saya lihat di sini. Iya. Apakah betul? Betul. Nah, kali ini saya pengen kamu beres-beres rumah semuanya. Beres-beresin segala macam yang gak penting-penting dibuangin. Lorong-lorong itu jadi terkesan seperti lorong kematian. Saya beneran loh, serius, ini gak bercanda. Iya. It's real. Saya masuk ke dalam rumah kamu. Oh, baik. Dan saya masuk ke dalam bagian. Oh, kenapa ya? Oh, saya bingung. Pembantu di rumah kamu
Nggak ada, apa ada sih? Nggak ada. Nih, saya ngeliat kamar mandi, kamarnya pembantu. Tapi ya saya tidak lihat pembantunya ada. Ngerti nggak maksud saya? Ada tempatnya, ada kamarnya, tapi nggak ada orang yang punya kamar gitu. Dia perginya Pembantunya kemana? ada kamar asisten rumah tangga, tapi nggak ada orangnya. Iya, kosong. Oh, apa Sering- yang kamu lihat di situ, Roy? Sering-sering diisi barang dan lampu deh. Soalnya di situ agak daerah angker. Saya lihat di sini kok nggak ada pembantunya, tapi kok ada kamar pembantu kecil kayak sekitar 3x3 atau 4x4 seperti Iya. itu. Betul kan? Betul, dan itu selalu remang-remang. Dan selalu remang-remang. Cobain kamu nyalain terus di bagian depannya. Bagian depannya. Iya, Gitu, itu yang Roy rasain. itu tempat naruh barang-barang yang sudah tidak terpakai ya. Iya. Gudang gitu maksudnya. Iya, seperti itu. Tapi anak saya itu yang kecil kalau mainan ngambil mainannya ya dari situ. Terus satu hal lagi, saya mencium bau hawa duka cita di sini. Ini maksudnya Saya melihat dalam penglihatan batin saya, belakangan nggak ada saudara yang meninggal. Kakak ipar saya. Saya masih mencium hawanya di sini. Iya, di rumah. dia belum lama. Dia belum lama meninggal kan? Iya, Itulah yang saya cium dan saya rangkum satu persatu. Arwahnya masih ada di rumahnya. Aromanya masih ada di rumah tuh. Ada jenazah, satu meninggal, tapi auranya masih di rumah. Kakak ipar kamu ya? iya. Dia tidak menginginkan saya meninggalkan suami saya. Dia menginginkan saya tetap dengan suami saya. Berarti dia baik ya, saya nggak mau. Iya, dan pada saat hari terakhirnya dia sempat kolab. Saya pulang kerja, saya besuk beliau Udah nggak ada. dan beliau sempat sadar. Saya pulang, beliau langsung meninggal. Tanggal berapa itu? Itu kalau nggak salah tanggal 28 Agustus. Belum lama ya. Iya, Berarti sekarang berapa ini? Berapa bulan? Dua bulan, September, Oktober, November. Belum ada 3 bulan. Iya. 2 bulan. Kenapa saya bahas ini? Semua yang saya bahas itu semuanya ada keterkaitan. Dan di sini belum bisa pergi karena ada ganjelan khusus. Dan ganjelan itu yang bisa bikin arwahnya nggak pergi-pergi. Dia sangat mencintai kalian, namun saya, ego kalian terlalu besar. Saya ngerasa kok, saya benar-benar ngerasain rumahnya. Biar bersih, biar arwah yang kalau misalnya arwah kakak iparnya masih ada di rumah itu biar bisa tenang pergi dan kehidupan Ibu Ros juga benar-benar lebih tenang. Apa yang harus dilakukan? Baik, sering-sering kirim doa buat Linda ya. Dan kamu bilang ke Linda gini, aku udah gak apa-apa, pokoknya jangan khawatir, tenang aja, semua berjalan baik. Itu aja dari Roy Kiyoshi ya. Iya. saya akan usahakan. Ini jimat-jimat dan ininya Itu nanti dia yang sita sendiri aja. disita maksudnya dikubur atau dibuang? Dibuang ke laut kalau yang ini. Dibuang ke laut. Dibuang ke sungai. Kalau dia nggak meneruskan makan kantil atau ini mandi dengan minyak bulu perindu, apa yang akan terjadi, Roy? Nggak terjadi apa-apa sih. Baik-baik aja. Baik aja. Sugesti. Walaupun saya merasakan, saya tuh benar-benar kalau misalnya nggak makan ini dengan mandi ini, badan saya benar-benar lemas. Itu sugesti. Itu sugesti. Sugesti Nih ya, aja. saya kasih, misalnya saya kasih 2 obat. Yang satu isinya bunga, yang satu isinya kosong. Dan saya acak gitu. Dan saya kasih kamu dua-duanya. Salah satunya ada isinya. Terus kamu makan, iya ini melati nih. Padahal sebenarnya itu placebo effect. Nggak ada dua-duanya. Saya nggak taruh melati dua-duanya di situ. Saya cuma cerita ada bunga melati di salah satu ini. Ini kayaknya ini deh. Iya ini melati nih. Padahal sebenarnya saya tidak menaruh melati di kapsul. Itu placebo effect.
mengikhlaskan semuanya. Dan mudah-mudahan Ibu mendapatkan kehidupan yang jauh lebih bahagia ke depannya. Amin. Jangan lupa kami berharap sekali lagi Ibu sudah datang ke sini jangan sampai sia-sia. Ini jangan diteruskan, Bu. Oke. Ya, dan mudah-mudahan dengan mendekatkan diri ke Tuhan, berdoa kepada Sang Pemilik hati yang hatinya suami Ibu bisa berubah menjadi jauh lebih baik dan Ibu juga bisa terlepas dari apa yang telah dipasang sebelumnya. Baik, Ibu Ros, terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Saya juga terima kasih atas solusi dan sarannya dari Pak Roy dan Pak Wahyu yang sudah membantu saya dengan kakak kita yang cantik ini. Saya terima kasih sekali. Sama-sama, Ibu Ros, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Jika Anda ingin disayangi, tunjukkanlah kasih sayang kepada orang lain. Berikutnya akan hadir seorang perempuan yang mengaku ingin mengobati temannya dari pengaruh santet. Malam hari ini kami akan panggil dengan nama samaran. Kami persilahkan Afra. Oke, yang namanya Afra yang mana? Mbak Afra, oke. Saya minta satu kursi lagi ya. Silahkan Mbak Afra. Silakan duduk, Mbak. Sebentar ya, Mbak. Oke. Baik. Mbak Afra, terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Kami bisa tahu pekerjaan atau aktivitas Anda sehari-hari? SPG. Oke, sebagai ini ya, tenaga marketing ya? Baik, apa yang mau Mbak Afra ceritakan pada kami? Saya kesini bawa Boleh sahabat lebih keras? Saya kesini bawa sahabat saya. Oh, ini sahabatnya? Iya. Dia ngeluh selalu sakit setiap malam Jumat. Saya pengen tahu siapa yang bikin dia sakit sampai kayak gini. Ini pertama kali datang bawa sahabatnya atau sudah pernah ke tempat lain sebelumnya? Aku udah berobat kemana-mana, cari tahu kemana-mana, tapi nggak ada hasilnya. Jadi aku coba kesini udah dari 2 bulan yang lalu, daftar baru ini dipanggil. Oke, aku bawa kesini langsung. Aku pengen tahu, minta tolong sama Kak Roy, siapa yang bikin dia sakit. Jadi ingin tahu siapa pelakunya sebenarnya. Iya. Oke. Ini apa sih yang dirasakan, apa yang dialami oleh Mbak siapa, maaf? Mbak Ainun. Ainun. Oke, apa yang dialami, yang dirasakan oleh Ainun? Sakit. Kalau setiap malam Jumat tuh selalu keluar benda aneh-aneh. Dari hamil. Dari daerah kewanitaannya? Apa benda anehnya? Ini saya bawa. Oke, nanti aja jangan dikeluarin. Baik, jadi tujuannya adalah supaya menolong sahabat Anda sendiri. Iya. Oke. Aku pengen tahu siapa yang bikin dia sakit kayak gini. Sudah lama ya? Udah 3 bulan terakhir ini dia ngeluh sakit. Oke. Sahabatannya juga? Aku udah lama Sudah banget lama? sahabatan sama dia, bahkan udah kayak saudara sendiri. Makanya aku mati-matian belain buat cari tahu siapa yang bikin dia sakit sampai kayak gini. Baik. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan solusi, mendapatkan jawaban, dan kalaupun sudah tahu pelakunya, harapan kami tidak ada dendam. Ya. Kami akan ajak Anda untuk bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Afra, terlahir tanggal 14 Februari 1988.
Dia mendiami rumah bernomor 47. Dia memiliki cara kerja sendiri dalam menghadapi masalah. Wataknya sulit dipahami oleh orang lain. Saya melihat ada praktek ilmu hitam yang ia jalani. Dan saya juga mencium kemarahan yang besar yang membelenggu hati Afra. Tetapi kemarahannya tertuju pada orang yang tidak bersalah. Jika saya melihat Afra, saya melihat Banaspati yang menguasai dirinya. Banaspati, Banaspati, Banaspati. Saya ingin kamu muncul malam hari ini. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Terima kasih. Oh, ada 2 partisipan. Oke. Afra, lahir tanggal 14 bulan 2 1988, nomor rumah 47. Afra ini membawa sahabatnya yaitu Ainun yang diduga kena guna-guna, ya kena santet dan sering keluar benda-benda asing dari daerah kewanitaannya. Yang tujuannya datang ke sini adalah untuk mencari tahu sebenarnya siapa pelakunya supaya bisa sembuh, begitu ya. Tapi sudah janji kalau tahu pelakunya tidak ada dendam. Tapi sebelum itu, saya ingin bertanya nih tentang Afra dan Ainun. Persahabatannya sangat bagus sekali ya. Namun pas pada saat sakit seperti apa, prosesnya gimana, dokter bilang apa? Udah pernah dokter kan? Udah, tapi hasil dokter juga nggak ada Dokter apa-apa. bilangnya jelek? Nggak ada hasilnya, biasa aja. Oh, nggak ada hasilnya malah? Iya, makanya saya juga bingung kenapa kok udah kemana-mana hasilnya tuh nggak ada. Kemana-mana malah hasilnya nggak ada. Tapi sudah dicoba ya 2 atau 3 opsi bahkan ya. Jadi tidak terdeteksi secara medis gitu ya? Iya. Oke. Tidak terdeteksi secara medis. Oke, baiklah. Berarti artinya saya akan merangkum semuanya. Ya, malam nggak bisa tidur. Iya. Which one Afra, which one Ainun? Afra, Ainun. Ainun. Afra, Ainun. Oke. Dua-duanya nggak bisa tidur. Iya, aku nggak bisa tidur karena mikirin dia sakitnya kenapa. Iya sih. Oke. Dia bilang katanya suka ada benda-benda asing yang keluar dari daerah kewanitaannya. Apa yang kamu lihat? Ya pasti itu sudah tingkat tinggi ya untuk mencakai orang dan untuk membuat orang itu jadi meninggal. Bisa saja meninggal sih sebenarnya, tapi untung ya Ainun masih dilindungi juga ya. Bendanya itu berbahaya ya? Apa bendanya berbahaya loh. Ya of course itu benda tajam masuk ke dalam vagina. Ada benda tajam? Iya, beneran. Tapi ini ya, saya lihat benda-benda tajam itu muncul di setiap hari seperti itu. Setiap hari? Dia bawa bendanya, mau lihat? Apakah mau bawa bendanya? Iya, bawa. Oke, silakan dikeluarkan. Ini keluar gitu aja ya? Sakit banget. Iya pasti. Oh my. Silet, jarum pentul. Udah sempat USG juga, cuman nggak kelihatan juga. Ada baut karatan loh itu. Itu keluar setiap malam Jumat. Keluar setiap malam Jumat. Sebagai seorang sahabat, menyupport bagus ya. Untung ada Afra. Kalau nggak pasti Ainun bisa tewas juga ya.
Sedih liatnya. Kamu ngeliat persahabatannya, persahabatan yang baik. Ya. Tapi gimana dong? Support. Itu keluar, kamu cek lagi nggak? Udah cek tapi tetap nggak tahu, nggak kelihatan di USG. Tapi kenyataannya setiap malam Jumat keluar kayak gitu dan sakit banget. Keluarga. Ini sejak kapan sih? Udah lama mengalami keluar 3 bulan terakhir ini. 3 bulan terakhir. 3 bulan tapi sudah melakukan kayak langkah-langkah apa gitu. Sudah kemana aja? Ke orang pinter juga banyak tapi tetap gak ada hasil. Tetap aja setiap malam Jumat sakit dan keluar itu 2 biji, kadang 1 biji. Sebagian ada di rumah. Aduh, sakit banget. Itu keluar dari daerah sensitivitas wanita. Iya. Itu sih gila. Oh my god. Aduh, gimana cara keluarinnya ya? Sakit. Kayak rasa kayak rasa mau buang air kecil kah? Darah. Oke. Yang kamu lihat memang ini dikirim oleh orang yang dikenal atau apa motivasi? Yang mau saya tahu nih, kenapa sih ada orang yang mengirim ini? Iya, pasti ada orang yang ini ya. Iseng-iseng itu adalah hal yang biasa. Iseng karena nggak suka. Karena nggak suka. Gini, saya juga pengen menggambar mata. Mata kamu tuh kenapa sih sebenarnya kayak kabur ya? Iya. Kayak nggak bisa. Nggak bisa fokus. Iya. Hitamnya? Hah? Mata hitamnya gitu? Iya, matanya ada something wrong with the eyes. Oke. Sebentar ya, saya akan terus menggambar terus sebentar. Dan siapakah pelakunya? Pertanyaan yang sangat sulit sekali ya. Ini maksudnya Roy sulit untuk diketahui atau gimana, sulit diterawang atau sulit untuk dijawab atau sulit diungkapkan? Diungkapkan juga sih. How to start with? Cuma bentar, saya komunikasi dulu dengan makhluk gaib saya. Ada orang yang mengirim. Iya, ada orang yang mengirim. Apa kalau boleh tahu? Iya. Roy bisa ngelihat cewek atau cowok? Sebentar. Sebentar ya, Mbak Asra, Mbak Ainun, sabar. Roy emang suka gitu. Dan itu kan bisa terungkap nih. Ya, aku pengen Kayaknya dia sembuh. soalnya Roy ada sesuatu yang mengganjal dan nggak mau diomongin. Saya nggak tahu kenapa. Apa tuh? Kayak nggak mau ungkapin siapa pelakunya ya. Bukan nggak ungkapin sih. Saya tahu pelakunya, namun saya ingin terus lagi menggambar Enjoy My World dengan berbaurnya Afra dan Ainun. Karena dengan gambar-gambar saya mengungkap kebenaran di sini. Akan saya jelaskan kenapa tengkorak, kenapa mata dan segala macam. Itu maksudnya saya. Gitu. Terus Afra dan Ainun sudah temenan berapa lama? Sudah 2 tahun lebih. Sudah 2 tahun lebih. Iya.
sudah saling mengenal dekat dong ya kalau udah sahabatan. Seperti saudara kandung. Seperti Deki saudara saudara kandung. banget, makanya aku bela-belain cari pengobatan buat dia. Keluarga saling mengenal. Saling mengenal. Keluarga tahu soal ini, Mbak Ainun? Tahu, tapi hanya tahu saat sakitnya. Tapi kalau untuk keluar ini, keluarga tidak tahu. Aku cerita cuma sama dia. Oke. Tapi keluarga tahu kalau kalian berdua datang ke sini? Enggak tahu. Enggak tahu. Bentar ya, sabar dengan proses. Iya. Tapi mudah-mudahan bisa dapat jawabannya ya. Untungnya setelah daftar, datang ke menembus mata batin, terpilih dan bisa hadir. Berapa lama setelah daftar sampai akhirnya bisa datang ke sini? Aku daftar udah 2 bulan yang lalu. Dari 2 bulan. Iya. Aku mohon-mohon banget sama dia. Karena udah nggak kuat ngerasain rasa sakitnya setiap malam Jumat. Pastilah. Pasti sakit banget. Dan kadang cerita sama orang lain juga nggak bakal percaya. Kamu ada tanggapan nggak, Bau, yang lihat kejadian seperti ini? Nggak bisa bayangin sih, tiap malam Jumat kayak gitu. Sabar aja ya Mbak ya. Keluar jarum dan silet. Karatan lagi. Karatan ini. Ini adalah sebuah mata. Mata ini adalah ibarat mata saya. Saya bisa melihat apa yang terjadi sebelumnya. Oke. Ada mata, ada tengkorak. Yes. Oh, I forgot. Ini tengkoraknya mesti digambar seperti ini. Here's the red one. This one. Oke. Bentar ya. Ya sabar ya Mbak ya. Iya. Sabar. Mudah-mudahan bisa dapat jawabannya hari ini. Dan mudah-mudahan perjuangannya datang ke sini tidak sia-sia dan bisa kita tahu nih ya siapa pelakunya. Kelihatannya memang Roy udah tahu pelakunya, tapi ya nanti ya pelan-pelan kita akan dengerin penjelasan lebih detailnya. Oke. Perfect. Oke. Sekarang ngapain? Mata, tengkorak. Maksud gambar ini apa, Roy? Mata dan tengkorak. Tengkorak simbol kematian dan tengkorak simbol kehidupan baru. Artinya kalau kita udah meninggal kan jadi tengkorak. Kita kayak reborn. Nggak tahu kita, ya ini bukan kepercayaan atau religion, tapi begitu udah tulang lapuk mungkin kita bisa melanjutkan ke next berikutnya. Gitu, seperti itu. Ada 2 arti, yang kematian dan kehidupan yang baru. Kayak bunga layu nanti tumbuh lagi. Nah, mata. Saya menggambarkan mata di sini adalah mata-mata dan mata hati saya yang sangat dalam sekali untuk melihat Afra dan Ainun. Nah, kalian saling berpegangan tangan ya. Sering nelpon nggak sih? WhatsApp. Sering. Bahkan dekat ya. Bahkan tiap hari kita Hampir tiap menit malah aku nanyain kabar dia gimana, masih suka sakit nggak apa gimana. Wah ya, bener-bener sisterhood. Yes. Saya ngerasain aroma yang ya sisterhood. Ya, seperti saudara sendiri ya. Iya, seperti saudara sendiri. Ya, ini langsung aja nih ke pertanyaannya. Iya, boleh dijelasin. Maksudnya, apakah memang bisa disembuhkan? Bisa disembuhkan. Apakah bisa diketahui siapa pelakunya, Roy? Laki-laki atau perempuan? Bisa. Laki-laki atau perempuan? Saya nggak tahu. Saya belum dapat vision nih. Oke. Apakah orang ini adalah orang yang dikenal?
Bisa jadi ya. Bisa jadi kenal. Oke. Kamu udah terlihat jelas namanya? Baik. Afra dan Ainun. Ainun sakit banget ya? Sekarang masih sakit gak dingin-dingin gini? Sakit. Afra. Ya pasti sakit lah ngeluarin kayak gini kok. Ya, udara di sini dingin. Iya. Sakit banget. Afra. Iya. Jujur sama saya. Saya melihat kamu yang melakukan santet. Nggak mungkin. Dia sahabat aku tuh nggak mungkin. Nggak mungkin Dia aku yang ngelakuin. Kalau aku yang ngelakuin, nggak mungkin aku bela-bela cari pengobatan buat dia. Kamu kan temenin aku ke dokter terus. Iya, aku nggak mungkin ngelakuin. Kamu anterin aku terus. Sebentar, tahan. Dari tadi Roy nanya soal persahabatan, soal gandengan tangan, soal sering telepon-teleponan. Ini ada hubungan nih, ternyata kamu melihat ada hubungan dengan Afra. Tunggu bentar, Mata Batin, saya melihat Afra mengencani kakaknya Ainun, kemudian kakaknya Ainun break up, and then Putus. Afra mengirimkan black magic. Tapi salah, seharusnya yang jadi sasaran adalah kakaknya Ainun, tetapi salah dan meleset menjadi Ainun. Serius kamu lakuin itu ke aku? Sebentar. Hah? Kamu pacaran sama kakaknya Ainun? Iya, aku pernah pacaran sama kakaknya. Pernah pacaran dan putus? Iya. Putusnya baik-baik? Enggak baik-baik? Ya terus kenapa kamu ngelakuinnya ke aku? Sebentar, Salah aku apa? Mbak Ainun, sebentar. Setelah putus nggak baik-baik, pernah ke dukun? Iya. Mengirimkan santet untuk kakaknya? Iya, aku maksudnya mau guna-guna kakaknya. Ya tapi itu kakak aku juga. Tapi kakak kamu Kenapa kamu nyakitin jahat aku. sama kakak aku? Hah? Kenapa kamu jahat sama kakak aku? Kamu tega. Dia udah nyakitin aku. Ya walaupun dia nyakitin kamu, kamu bisa kan ngomong baik-baik sama dia? Hah? Mbak Afra, Mbak Ainun. Tarik nafas, Mbak. Gue gak nyangka lo bakal kayak gini ke gue. Aku gak maksud nyakitin. Munafik kamu baik sama gue selama ini. Hah? Munafik kamu. Ini pansen dari tadi kamu nggak mau ngungkap ini ya, Roy? Apapun gue ceritain ke lo. Gue tambah ngomong sama kedua orang tua gue. Kamu ini nggak bakal aku bantuin cari-cari kayak gini. Ini adalah salah satu alasan kenapa saya Walaupun kakak gue mutusin lo, tapi nggak seharusnya lo kayak gitu ke kakak gue. Kalau kamu ada di posisi aku, pasti kamu juga bakalan kayak gini. Enggak. Aku bakal mikir lebih jernih daripada lo. Semua nggak bisa dilakuin dengan seperti itu. Lo ngerasain nggak sakitnya gue keluarin kayak gini? Baik. Lo ngerasain nggak sakitnya? Sakit, Mas. Ya, iya, Mbak Ainun. Mbak Ainun, Mbak Afra. Maafin aku. Tengah malam gue keluarin kayak gini, sakit. Sakit. Ayo, emang lo. Mau apa aja? Mau apa? Sama jalan itu lo keluarin kayak gini. Coba lo rasain kayak gini sakit. Aku nggak maksud nyakitin kamu. I know. Iya, Mbak. Sakit banget. Sebentar. Kamu kalau ada di posisi aku juga sakit banget. Iya. Kakak kamu Dia gak ngerasain, dia tega sama aku. Walaupun kakak aku jahat, playboy, tapi lo gak pantas kayak gitu. Puas kamu kayak gitu dari aku, puas? Hah? Iya, Mbak Ainun. Tapi dia gak ngerasain, Mas. Rasanya sakitnya kayak apa dia gak ngerasain, Mas. Yang perjuangin aku setiap malam ngeluarin kayak gitu tuh aku setiap malam berjuang, Mas. Bukan dia. Mbak Afra dilap-dulu air matanya, Mbak Ainun juga. Mbak Ainun. Sabar. Mbak Ainun kenapa ngelakuin itu pada waktu kali itu? Mbak Ainun, Mbak Afra. Padahal kan Mbak ini Afra. Ainun, Mbak Afra. Kenapa kamu lakuin ini pada waktu itu? Aku sakit hati sama kakaknya dia. Tapi kan Iya, sabar dulu, Mbak Ainun, kita dengerin ya.
dengerin ya. Tapi kan masalahnya kamu sahabatan baik loh sama Ainun Tapi aku kan dari gak mau dulu. ngelukain dia. Aku mau ngerjain kakaknya. Tapi ternyata kakaknya gak ada di sini. Kakaknya nggak ada di rumah lalu meleset. Jadi kena ke adeknya. Kena Bisa gitu ya? adeknya. Bisa gitu. Aduh. Iya. Mbak Afra, Apakah Mbak ada Ainun. masih pintu maaf buat Mbak Afra? Aku udah gak mau lihat muka lo lagi. Enggak. Sekali enggak. Ngerti Iya. gak? Dengar gak? Tahan dulu ya. Mbak Afra, Mbak Ainun tahan dulu. Mbak Ainun tahan dulu, sabar dulu Mbak Afra. Lebih baik kamu tuh bunuh leher, gorok leher aku daripada kayak gitu. Jangan ngomong itu. Jangan. Aku tuh kecewain sama kakak kamu. Kan bisa lo ngomong baik-baik sama kakak gue, ha? Mbak Ainun boleh pegang tusuknya, boleh lap dulu air matanya sebentar Mbak Ainun. Sebentar. Mbak Ainun harus sebentar sebelum kita terusin ini Mbak Ainun harus mengerti juga. Bukan nggak harus mengerti sih, maksud saya gini. Mungkin perlu ingat juga bahwa Mbak Afra yang mendaftarkan Mbak Ainun. Tapi itu semua percuma, Mas. Iya, Kalau kenapanya dia sendiri. Iya, dia nggak- Coba Mas di Masnya gimana? Ayo. Sebentar, ya pasti sakit sekali, pasti rasanya nggak nyaman sekali. Tapi Sahabat sendiri yang nemenin tiap hari pura-pura nganter ke dokter, ke orang pintar sampai ke sini. Mbak, Ternyata oke baik, kita dengerin penjelasannya. Apa dia benar pura-pura atau sebenarnya dia nggak tahu? Sebentar ya, sebentar. Mbak Afra sebenarnya tahu nggak sih? Waktu melakukan, silakan duduk. Waktu melakukan ini semua, dan waktu mendengar Mbak Ainun mengalami hal seperti ini, tahu nggak ini ada hubungannya dengan apa yang Anda lakukan? Aku nggak sampai kepikiran ke situ. Kalau bakalan kena. ya harusnya dipikir dong. Ya sebentar. Orang mikir karena mau bertindak, resikonya apa, ke siapa? 5 tahun kakak gue sayang sama lo, walaupun kamu akhirnya diputusin, mungkin juga salah lo juga. Kalau kamu tuh udah terlalu nyakitin aku. Sakit. Sabar ya. Roy tahu kan, orang cuma tunggu kalau ada kayak gitu sakit banget, Roy. Dia mau santet kakaknya malah kena kamu ya. Kau masih kasih buka pintu maaf nggak? Aku udah gak mau, dia sakit. Roy sakit banget. Mbak Afra, Jangan sedih lagi. Coba kamu jadi aku sakit banget. Aku bertahun-tahun pacaran sama kakaknya dia, tapi aku tuh nggak pernah dianggap kayak pacarnya. gimana ceritanya sampai nekat melakukan mengirim santet itu gimana sih, sesakit apa? Aku bertahun-tahun sayang sama dia, serius sama dia, tapi akhirnya dia malah mutusin aku, udah kayak binatang. Tapi kok kamu nggak mikir sih, kan ada adeknya yang mana sahabat kamu sejati. Aku nggak kepikiran bakal kena dia, Kak. Kau sama aja menusuk dari belakang kalau gitu. Kalau emang aku sengaja nyakitin dia, ngapain aku bantuin dia cari pengobatan, nganterin dia berobat. Tapi apapun alasannya kenapa ngirim santet? Kalaupun Iya, kena kakaknya, satu itu hal kakaknya yang- sahabat kamu loh. Aku udah Kenapa sakit hati sakit hatinya sama kenapa? dia. Nggak dianggap seperti Sama apa? Dia kakaknya selingkuh. Aku udah sakit hati. Bukan selingkuh lagi, udah terlalu sakit sama dia. Nih, kalau orang marah pacaran, masa ujung-ujungnya santet? Kita bisa ngomongin baik-baik, makan dulu, ngobrol bareng-bareng. Jangan Ya karena dia bukan manusia, Roy. Kalau manusia itu bisa mikir jernih, ngomong baik-baik. Karena dia udah seperti binatang. Yes. Jadi seperti itu. Mestinya sih. Aku pengen rasa sakit ini dibalikin ke kamu, gimana rasanya? Ah? Satu hal yang pasti yang kesalahan fatal Afra, tapi ya yang sudah berlalu. Afra bermain magic, itu yang salah. Iya, Karena aku udah sakit hati banget, Black magic Kak. itu yang salah. Kenanya kemana-mana.
Gimana nggak Coba sakit kalau- hati aku diperlakukan kayak binatang, sedangkan aku sayang sama dia. Apapun aku Terus kamu lakuin siapa? buat dia. Terus kamu siapa? Hah? Kalau kakak gue bikin lo seperti binatang, lo lebih banyak binatang dong. Iya. Giniin ke gue, ha? Mbak Ainun, Mbak Ainun. Lo siapa? Hah? Ngaca lo siapa? Ya Mbak Ainun, Mbak Ainun sabar ya. Banyak binatang. Ya memang saya salah, udah ngirim guna-guna sama kakaknya. Di mana waktu itu kirim kemarin? Kirim lewat siapa? Coba liatin dulu. Hah? Lewat orang pintar. Di mana Dukun gitu ya? dukunnya? Ada di satu daerah. Nanti aku akan ke sana cabut guna-guna itu demi kamu. Punya care ya? Nggak perlu. Terus 3 bulan selama ini kamu bisa gantiin rasa sakitnya? Hah? Aku nggak tahu kalau kenanya ke kamu. Bisa gantiin, hah? Aku tanya ke kamu. Bisa gantiin? Aku gak mau deket-deket sama dia. Mau kejauhkan dia gak mau. Dulu kan matanya banyak. Maafin aku. Roy, Gue gak nyangka lo Sebentar. sahabat gue kayak gitu. iya Mbak Ainun. Lo gak ada. Mau lo nangis darah juga gak bakal gue maafin lo. Yang penting gini, Mbak Ainun. Ya untuk urusan maaf itu terserah ya. Mbak Ainun punya hak ya maafkan atau tidak memaafkan. Tapi yang jelas gimana kalau sekarang yang paling penting adalah fokus ke penyembuhan Mbak Aku Ainun bakal dulu. datengin dukunnya lagi untuk cabut guna-guna Buktiin, itu. jangan ngomong Iya, aku doang. akan datengin lagi. Roy, ya kita deket ya, kita deket ya. Aku gak mau. Ayo. Ini Kalau Mbak Afra kneel down, is it okay for us, for this program? Pasti kamu juga gak mau kan ngerasain sakit tuh. Pasti kamu gak mau kan. yuk, Kneel down. yuk. Putusin aja, putar. Sini. Oke. Oh, duduk. Oke. Oh, gini aja. Gini aja ya. Mbak Afra, jujur. Kamu nyesel nggak? Aku nyesel banget. Nggak bakal ngulangin lagi. Enggak. Aku janji gak bakal ngulangin lagi. Saya minta satu permintaan dan sekaligus tantangan. Mbak Afra kneel down untuk minta maaf. Apa kneel down? Bersimpuh. Ya, Bersimpuh, iya. Bersimpuh ya. Ya. Jangan sentuh aku, tapi udah kan aku. Maafin aku. Aku benar-benar nyesel. Mbak, boleh nggak denger kasih kesempatan dia. Semua orang kan punya hak untuk dapat kesempatan Mas kan kedua. juga gak ngerasain sakitnya kayak saya gimana, nggak Mas. merasakan, tapi saya bisa membayangkan sih. Tapi saya nggak bisa merasakan, saya tahu. Tapi boleh nggak kasih kesempatan demi kebaikan juga, biar semuanya sembuh. Aku janji gak bakal. Kasih kesempatan, kayak Cuk, gini dengerin lagi. dulu aja, dengerin dulu aja. Ya? Bisa Mbak, sebentar, dengerin sebentar aja. Setelah itu mau dimaafkan atau nggak dimaafkan, itu hak Mbak Ainun. Mari dengan tulus minta maafnya ya. Ya, ini demi kebaikan supaya sembuh semuanya, supaya ini bisa benar-benar selesai masalahnya. Ya. Duduk dulu sebentar. Duduk dulu. Silakan. Maafin aku. Jangan. Enggak perlu pegang aku, enggak. Enggak mau. Jangan Aku nggak mau biar dipegang kamu, sampaikan aku nggak mau. apa yang Mbak Afra mau sampaikan. Silakan sampaikan. Aku bakal cabut semua guna-guna. Aku bakal datengin lagi dukun itu buat cabut sujud. guna-gunanya. Tapi mohon maafin aku. Enggak. Gue mau sujud. Buktiin. Jangan cuma ngomong doang. Iya, aku. Udah jangan pegang-pegang. Mbak Ainun. Gak nyangka aku. 2 tahun ya kamu kayak gini. Aku gak nyangka aku.
lebih sayang sama kamu. Tapi aku nggak sengaja, aku minta maaf. Harusnya kamu mikir. Sebelum ngelakuin ini semua kamu harusnya mikir dulu. Kamu Aku minta maaf, Karo. aku benci sama kamu. Aku jangan. Ainun, Mama gak ada kata maaf. Tidak ada satupun kalimat maaf buat ini. Sakit, Ainun, Mbak Ainun. Maafin aku. Mbak, iya, coba kendaliin dulu sebentar, kekuatannya coba digunakan buat kendaliin emosinya sebentar aja, biar bisa berpikir dengan jernih, biar bisa mendengar apa yang ingin disampaikan. Karena ini sahabat kamu sendiri loh Mbak Ainun, dan semua orang gak ada yang sempurna, pasti pernah bikin kesalahan. Ya, tapi kesalahan gak bikin aku sakit kayak gini, Mas. Itu hilafnya dia. Itu yang dia nggak tahu sebenarnya. Kalau dia tahu ini akan kena ke sahabatnya, saya yakin nggak akan dia melakukan dari itu. situ loh, Mas. Iya, saya nggak bisa ngerasain, tapi saya pasti sakit banget. Ayo coba kita kesini, kita ke sebelah sini. Ya. Sebentar. Sebelum ini semua keungkap, sebelum semuanya terungkap seperti ini, baik-baik aja kan sebenarnya. Aku gak mau. Aku gak mau. Sakit. Semakin kamu pegang aku, semakin sakit hati aku. Aku nggak sengaja ngelakuin ini. Aku gak mau. Sejak aja Mbak, udah. Sejak ke dia sampai bongkok. Dengerin apa yang mau disampaikan. Aku nggak sengaja, maafin aku. Udah berulang kali kan aku tadi bilang harusnya kamu mikir. Aku harus berbuat apa lagi supaya kau maafin aku? Buktiin. Aku mohon maafin aku. Buktiin. Iya, aku bakal buktiin. Aku bakal cabut semuanya. Aku bakal balik lagi ke sana. Bentar, kita duduk dulu ya. Nah, yuk. Biar sini. Iya, saya. Mbak Afra di sebelah sana, di tempat saya. Mbak ini duduk sini, Mbak. Mbak ini silakan duduk. Ya, kamu di sebelah sana, kok. Aduh. Oke. Roy. Iya. Menurut kamu? Dari tadi saya udah tahu, tapi saya tidak mau mengungkapkannya. Jadi saya itu yang penyebab saya untuk menahan untuk ngomong. Karena saya melihat kejadian yang sangat luar biasa, tragis. Ini artinya bisa katakan teman menusuk teman. Ya. Tapi sebenarnya gini loh. Dia tuh salah sebenarnya main black magic gitu. Betul. Tapi masalahnya di sini masih ada kompromi. Ya magicnya kena ke dia. Kena ke sahabatnya sendiri. Dia masih bisa ngebantuin cariin obat dan segala macam. Tapi sebenarnya ya begitu tahu sahabatnya sakit, ya dia bantuin. Iya. Sebenarnya waktu nganter-nganterin ke dokter apa segala macam dia nggak sadar. Nggak tahu. Tulus aja gitu, sayang. Gitu, sayang banget sama si Ainun. Dia sebenarnya nggak pingin loh kamu sakit. Ini loh, jadi saya jelasin ya, santet itu bisa nyebar kayak virus, zrut, gitu.
Dan yang kena malah sahabatnya. Iya. Karena dia nggak mikir, Mas. Iya, Kayak ya, kayak peluru nyasar. bisa kemana aja mentalnya. Ya tapi satu dia salah sih ya. Iya. Jangan main black magic, Mbak. Ngomongin Jangan baik-baik. diulangi lagi ya. Karena Gue bakal ngulangin lagi, aku janji. Janji ya. Sini aku bakal datengin lagi buat nyabut. Jangan janji sama Roy Kiyoshi, janji sama yang di atas. Dan buktiin. Percuma cuma janji-janji doang Iya, kalau nggak iya. mau buktiin. Mbak, dengan dia datang ke sini, dia nggak nemenin kesana kesini, sebenarnya dia tuh udah ngebuktiin kalau dia nggak pingin kamu sakit. Iya. Apalagi kalau dia tahu sebenarnya kamu sakit karena ulah perbuatan dia sendiri. Saya yakin, saya percaya Mbak Afra pasti akan ngebuktiin omongannya supaya nyabut semuanya. Iya, Dan saya rasa Mbak Afra harus minta maaf ke kakaknya Ainun. Tapi kakaknya Ainun baik-baik aja ya justru ya malah. Justru malah dia baik-baik aja karena dia lagi ada di luar negeri. Oh, pantesan malah kena ke adiknya. Mbak Ainun, lihat mata Roy deh. Kasih ya satu kesempatan lagi. Maaf. Saya mewakili Afra, saya minta maaf. Semoga diterima. Roy lihat kan mata aku. Saya tahu sakit. Roy. Kayaknya seperti apa Roy lihat kan? Dari kejujuran mata aku kamu bisa lihat. Sakit. Tapi kan aku nggak sengaja. Kalau Aku bibir nggak tahu aku kalau maafin bakalan dia, kamu yang tetap hati kena. aku nggak bisa. Iya, Mbak Afra. Oke, saya tugaskan Afra besok cabut ke dukunnya. Langsung ya. Langsung besok ke hari apa langsung cabut dukunnya, fotonya semua cabut. Kemudian kedua, saya pengen banget kamu kirim doa ke Ainun. Ya, Walaupun pasti, Ainun, Kak. saya ngerasa Ainun udah gak mau terima kamu lagi. Tapi itu konsekuensi yang harus diterima ya. Konsekuensi. Aku pengen besok malam Jumat aku udah nggak ngeluarin itu lagi, sakit, aku udah nggak mau. Iya. Iya sakit banget lah pasti. Iya. Aduh, aku bayangin aja ngilu. Iya, nggak aduh. Ini nggak kebayang kamu sih. harus sadar ya. Nanti Ainun rasanya penerawangan batin saya tidak mau lagi sama Afra deh, temenan. Kalaupun harus seperti itu, kayaknya ya Ainun ya. harus diterima sih. Iya, tapi mungkin mudah-mudahan dengan berjalannya waktu, mudah-mudahan hatinya akan kembali terbuka untuk menjadi sahabat Mbak Afra kembali. Maka dari itu kan, makanya kekuatan sahabat itu jangan disia-siain. Malah lempar santet buat kakaknya. Jangan. Kan aku itu udah malah sakit menebar hati permusuhan, sama nyari. kakaknya. Nih, jujur ya, mohon maaf saya potong. Kalau kamu santetin kakaknya dia dan kena ataupun nggak kena, ini kalau tahu Ainun kalau tahu kamu main santet, nggak walaupun nggak kena, dia marahin kamu juga. Saya rasa nggak akan terima kalau kakaknya disantet. Ya iyalah. Kurang baik apa kakakku ke kamu? Iya, Mbak Ainun. Apa kamu minta kakakku kasih loh? Kurang apa? Tas semua dikasih ya. Semua mas. Dia mau minta apa juga dikasih sama kakakku. 5 tahun bayangin pacaran 5 tahun. Oh iya. Dan persahabatanku sama dia semenjak dia pacaran sama kakakku juga. 5 tahun juga aku bersahabat baik sama dia. Oke. Mbak Ainun, yang penting sekarang gimana adalah yang harus jadi fokus adalah penyembuhannya dulu deh, ya. Mbak Ainun, yang paling penting Mbak Ainun bisa sembuh. Yang paling penting Mbak Ainun nggak keluar lagi tuh benda-benda tadi. Ya. Urusan maaf, mudah-mudahan nanti akan terbuka pintu maaf, mudah-mudahan. Tapi yang jelas Mbak Afra janji akan ngebuktiin kan semuanya ya. Nggak, Mbak Afra udah bawa ke sini, itu udah satu langkah yang baik sih sebenarnya. Artinya nggak mau sahabatnya terluka. Tapi sekarang ternyata di tangan Mbak Afra sendirilah nih yang bisa menyembuhkan Mbak Ainun.
Ya jangan lupa untuk datang ke dukunnya ya. Iya, aku bakal Segera untuk datengin. nyambut. Ya Aku nyabut bakal semua. cabut semuanya. Oke. Saya mau minta sebentar waktu Ainun untuk ngedengerin omongan Afra untuk ya nggak tahu setelah keluar dari sini akan sahabatan lagi atau enggak, saya nggak tahu, tapi kalau ada yang mau yang disampaikan dari Afra boleh nggak? Satu kesempatan terakhir untuk dia ngomong dan Anda dengerin. Boleh ya? Boleh mendekat sebentar. Tolong didengerin aja, didengerin aja. Udah. Ya, udah cukup. Oke. Silakan. Aku minta maaf sama kamu. Kalau ternyata kamu yang kena guna-guna aku bener-bener nggak tahu. Aku minta maaf banget. Aku mohon kau maafin aku. Itu sahabatan bukan sehari 2 hari. Udah bertahun-tahun kamu udah aku anggap kayak saudaraku sendiri. Aku mohon kamu maafin aku. Aku bakal buktiin, aku bakal cabut semuanya supaya kamu sembuh. Udah, gitu doang. Mbak Ainun ada yang mau disampaikan? Nggak ada kata-kata aku pantas buat omongan dia. Oke, baik. Buktiin aja. Nanti Ya, aku keluarnya bakal satu-satu buktiin, aja aku ya. bakal terima konsekuensinya. Ya, bahaya kalau keluar dua-duanya. Bisa di belakang Berantem. Paling Mbak Afra dulu keluar baru Ainun. Tapi mungkin nggak sih salaman dulu sebelum keluar dari sini? Ya, saya mau itu justru salaman. Maaf tuh harganya mahal. Benar. Dan bisa memaafkan tuh Yuk. memang. Maafin. Ya. Aku udah gak mau lihat muka kamu. Maaf Ra, dulu maaf Ra. Aduh. Gimana? Ya. Enggak. Udah semua. Tapi bisa sembuhkan ya kalau si marah itu. Ya mudah-mudahan dengan tulus minta maaf ya, dan membuktikan semua yang tadi diucapkan. Iya, aku bakal Ya. buktiin semua. Ya, pasti nggak mudah kehilangan sahabat yang udah begitu lama. Baik, terakhir ada yang mau disampaikan untuk Afra, Roy? Nggak ada. Ya, ini adalah konsekuensi. Oh, tadi yang mau disampaikan? Mungkin kamu minta maaf yang tulus sama Ainun ya. Iya, jangan putus asa. Pokoknya terus minta maaf. Kalau misalnya dia nggak mau menerima permintaan maaf kamu, ya itu urusan dia sama yang di atas itu. Yang penting kamu udah tulus minta maaf. Jangan lupa berdoa supaya Ainun membuka pintu hatinya untuk memaafkan Mbak Afra ya. Terima kasih Mbak Afra sudah membawa Ainun. Makasih, dan Kak. akhirnya sekarang sudah mengerti, dan mudah-mudahan kedepannya persahabatan kalian kembali bisa dipertahankan. Ya, kami harap yang terbaik buat Mbak Afra dan Mbak Ainun. Terima kasih, Anda boleh meninggalkan studio. Makasih Kak Roy. Terima kasih sama-sama. Perasaan dendam akan membuat Anda kehilangan kecerdasan, rasa simpati, bahkan akal. Pemirsa jangan kemana-mana. Sesaat lagi kami akan kembali tetap bersama Menembus Mata Batin. Pemirsa, partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin hari ini adalah Rose dan Afra yang membawa sahabatnya Ainun. Rose telah melakukan guna-guna kepada suaminya, tapi justru dia sendiri yang merasakan tidak nyaman. Sementara Afra membawa sahabatnya yang diduga terkena santet dan memang sudah diakui keluar benda-benda tajam dari daerah kewanitaannya, dan ternyata yang melakukan santet adalah Afra sendiri yang rencananya akan mengirimkan santet itu kepada mantan pacarnya yang merupakan kakaknya Ainun, sang sahabat. Gimana ngeliat kamu ada Rose, ada Afra, gimana tanggapan kamu, Roy? Ya, Afra harusnya lebih
Afra melakukan kesalahan yang fatal sih dengan black magic. Walaupun nggak kena Ainun, tetap aja pasti Ainun bakalan bete. Apapun alasannya. Apapun alasannya, black magic itu kayaknya agak riskan ya. Karena bisa ya nggak pernah tahu konsekuensinya seperti apa ya, Roy. Benar. Tapi masih bisa sembuh mereka. Sebenarnya masih bisa sembuh sih. Persahabatannya bisa balik lagi? Enggak. Persahabatannya retak sampai di situ. Selesai akhirnya. Selesai. Kelar. Ut, ada yang mau disampaikan atau kesannya seperti apa? Ya kalau buat aku sih, buat Afra, jangan sia-siakan persahabatan kalian. Tetap jaga persahabatan kalian, jangan sampai ada yang namanya santet atau guna-guna gitu, nggak baik banget. Iya. Jangan sampai. Ya. Baik. Ut, saya terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Sukses untuk Anda. Dan Roy, terima kasih penjelasan dan pencerahan yang malam hari ini. Pemirsa, dalam setiap kisah selalu ada penyesalan. Tapi di sanalah justru letak makna yang harus kita simpulkan agar menjadi arti dalam kehidupan. Ikuti terus kisah-kisah selanjutnya yang akan kami sajikan di sini. Menembus Mata Batin.